Oke, melanjutkan pembahasan di podcast saya sebelumnya. Jadi itu dia ya, state of mind itu adalah permainan pikiran, di mana justru itu hal yang paling penting untuk kita kuasain. Jadi kalau anak kecil yang saya contohkan itu state of mind dari orang-orang di sekitarnya, ibunya, orang tuanya, bapaknya, paman, terus om, tantenya, kakek, neneknya berkata ke si kecil ini bahwa kamu tidak akan bisa berjalan. Sikapnya, gesturnya, maka besar kemungkinan si anak kecil ini tidak bisa berjalan. Karena itulah state of mind. Manusia itu tergantung di pikirannya. Dan itu besar sekali dan itu tidak disadari. Kita semua hanya tahu kalau kita bisa berjalan. Kita bisa berjalan, kita bisa bicara, kita bisa teriak. Tapi kita tidak sadar bagaimana proses kita bisa berjalan itu terjadi, bagaimana proses bisa bicara itu terjadi, dan bagaimana proses sehingga kita bisa teriak. Karena manusia pada intinya diberikan semua kekuatan oleh yang menciptakan, tapi manusia sendiri bisa memakainya atau tidak. Nah, media manusia untuk memakai atau tidak fungsi-fungsi yang telah diberikan itu adalah otaknya, pikirannya. Jadi kalau hardware-nya itu otak ya. Nah, software-nya atau produk dari otak itu adalah pikiran. Nah, bayangkan kalau pikiran dari kecil diberikan asupan hal-hal yang negatif, maka dia akan menjadi orang yang negatif. Nah, kalau dari kecil dimasukin hal-hal positif, maka dia akan menjadi positif. Sama dengan kasus yang saya beri contoh tadi, si kecil. Jadi, sebetulnya itulah proses yang terjadi. Nah, kalau kita lihat anak kecil atau bayi dari umur 1 ya, 1 hari sampai dia bisa mulai berbicara lancar itu seperti selayaknya orang dewasa itu sekitar umur 4-5 tahun. Nah, hanya dalam waktu 5 tahun, seorang makhluk yang tidak bisa apa-apa menjadi makhluk yang secara motorik sempurna dan bisa berbicara lancar seperti bahasa orang tuanya. Proses belajar 5 tahun. Itu bukan waktu yang lama. Bayangkan kalau kita mengasah skill set apapun yang kita mau konsisten selama 5 tahun, maka akan terjadi. Karena itu tadi proses di otak. Tapi catatannya bisa jadi itu dengan cara kita punya mentor sehebat orang tua kita dan lingkungan-lingkungan yang dulu menjadikan kita manusia normal. Jadi skill apapun bisa saja dikuasain kalau tadi kita punya mentor, pembimbing yang sama hebatnya, sama tangguhnya, dan sama realistisnya seperti orang-orang yang dulu ada di lingkungan kita yang membuat kita bisa basicnya berbicara, berjalan, berlari seperti normalnya manusia pada umumnya. Adakah mentor seperti itu? Karena kita butuh. Kalau kita tidak mempunyai mentor setangguh itu, ya yang terjadi ya seperti sekarang. Mungkin apa yang kalian inginkan tidak tercapai. Karena tadi tidak ada mentornya. Apa fungsi mentor itu? Yaitu menguatkan state of your mind, pikiranmu. Jadi kalau pikiranmu mulai ragu, mentor akan memberikan support. Sama seperti anak kecil ketika dia jatuh. Dan mungkin dia lihat darah. Dia lihat ekspresi orang tuanya. Ketika orang tuanya gesturnya biasa-biasa saja, bahkan menganggap itu hal yang biasa terjadi, dan mungkin, dan umumnya sebagian besar orang tua malah menyuruh dia bangkit, kalau mungkin lukanya tidak parah, dan suruh terus berjalan. Atau minimal yang paling minimal ya, memeluk, mengatakan bahwa
It's okay, nggak apa-apa. Jalan lagi sana. Atau kalau lukanya parah, langsung diobati. Dan kemudian setelah luka itu sembuh, apa yang dilakukan orang tua? Tidak melarangnya kan, tidak melarang untuk berjalan lagi kan, tapi menyuruh kembali berjalan. Bahkan membantu dia berjalan dengan memegang tangannya, salah satu mungkin ibunya, kemudian bapaknya melambaikan tangan untuk terus bergerak. Nah, seperti itu. Makanya semua orang sebagian besar ya, kecuali ada cacat lah ya, itu sukses, bisa berjalan dan bisa berlari. Karena di pikiran anak-anak tidak pernah terpikir bahwa kamu akan gagal berlari, kamu akan gagal berjalan, dan kamu akan gagal bicara. Coba lihat, walaupun anak kecil bicaranya nggak jelas, ya kan? Tapi orang tua encourage dia untuk bicara lebih jelas. Bapak ibu, orang tua memberitahu bahasa yang benar. Itu bukti. Coba kalau anak ini ditaruh di hutan, ya Anda bisa melihat film ya, walaupun itu imajiner ya, film Tarzan. Ya apa yang Tarzan bisa? Ya cuman bicara bahasa hewan. Karena yang dia tahu hewan. Yang dia tahu bicaranya hewan, yang dia tahu bicaranya orang tuanya yaitu gorila. Ya seperti itu. Tapi Tarzan juga punya skill bisa memegang ranting, berayunan di ranting-ranting, kemudian dia bisa navigate di dalam hutan dengan hebat ya, karena dia termasuk lingkungan hutan gitu kan. Nah, sama seperti kita. Itu sebenarnya miniatur bagaimana proses otak itu menyerap pendidikan dari awal, state of mind-nya seperti apa. Oke, jadi sekarang paham ya, state of mind. Jadi pikiran. Nah, kalau sudah paham, tinggal bagaimana selanjutnya. Nah, sekarang ketemu nggak jawabannya? Kenapa hanya sedikit orang yang bisa menjadi orang dengan prosperity yang baik? Nah, kata singkatnya orang kaya lah. Kenapa pebisnis hanya sedikit yang sukses? Pebisnis sukses. Kenapa? Banyak yang gagal. Karena tadi, jawabannya adalah state of mind. Mentor-mentornya tidak mendukung. Itulah jawaban kenapa orang kaya, anaknya kemungkinan bisa jadi kaya. Bukan karena privilege berupa harta dari orang tuanya. Itu hanyalah atribut. Tapi deep inside, di dalam diri si anak orang kaya ini, dari lahir, hidup, makan, berjalan, mengambil keputusan, bicara, dia melihat mentor sukses dari orang tuanya, yaitu pebisnis sukses. Jadi dia kemungkinan besar juga jadi pebisnis sukses. Bagaimana yang kalau dilahirkan dari misalnya keluarga karyawan, bisa nggak jadi pebisnis sukses? Tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Kuncinya, state of mind.